Muhammad tahu kelakuannya para pendeta yang suka memalsu-malsukan ayat-ayat kitab. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya kembali lagi nih untuk membahas tentang Ustadz Yahya Walloni. Memang beberapa waktu ini saya nggak upload video guys, karena ada beberapa masalah dan ada beberapa kendala yang mengakibatkan saya nggak bisa upload video. Tapi tenang aja, saya tetap berusaha untuk menyajikan ulasan-ulasan apologetika untuk menambah wawasan kita dan memperteguh iman kita. Kali ini kita akan luruskan pengajaran dari Ustadz Yahya Walloni yang sekali lagi dia bikin statement yang kontroversial lagi. Apa itu? Dia mengatakan bahwa pendeta itu pasti masuk ke neraka jahanam. Ngeri ya? Mungkin Ustadz Yahya Walloni ini dia yang pegang kunci surga, makanya dia bisa bilang pendeta-pendeta itu masuk ke neraka jahanam. Mungkin dia panitianya kali. Biar lebih jelas lagi, mari kita nonton videonya. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hah? Muhammad tahu? Saya pikir itu Al-Quran Nabi Muhammad yang buat. Jadi saya kaget baca Al-Quran. Muhammad tahu kelakuannya para pendeta yang suka memalsu-malsukan ayat-ayat kitab. Bukan Injil. Tadi saya sudah bilang Injil itu sudah turun. Inilah Injil. Coba berhenti pakai kata Injil. Kalau kita menyebut di depan orang Kristen kitabmu Injil, wow, kepala pendeta itu besar sekali. Kitab orang Kristen dalam percakapan dialog tiap hari itu bilang saja kitabnya itu Perjanjian Baru. Di sini menurut Ustadz Yahya Walloni, bagaimana orang Kristen atau pendeta ini kenapa kok harus masuk ke neraka jahanam? Karena katanya suka mengubah-ubah ayat firman Allah. Alkitabnya diubah-ubah sama pendeta, makanya mereka layak untuk masuk neraka jahanam. Ini jelas perkataan orang yang nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Apalagi yang dia ngakunya doktor. Kok bisa ya doktor teologi pengetahuannya nggak nyampe segitu? Kenapa? Sebab dalam Alkitab itu jelas-jelas tidak boleh diubah sama sekali Alkitab itu. Ditambahkan nggak boleh, dikurang juga nggak boleh. Lalu bagaimana bisa pendeta itu akan menambah dan mengurang? Ya nggak mungkin. Kita langsung cek ayat Alkitabnya aja. Dalam Wahyu 22 ayat 18 dikatakan, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Perhatikan baik-baik di situ. Bagaimana jika ada orang menambahkan dalam perkataan di kitab itu, maka akan menambahkan malapetaka baginya. Ini jelas satu peringatan yang tegas dan keras bahwa Alkitab nggak boleh ditambah-tambahin. Sedikit pun nggak boleh ditambahin. Kalau ada orang yang nambah-nambahin isi Alkitab, jelas dia akan menerima malapetaka yang tentunya siapa juga yang mau, pendeta-pendeta. Nggak mau, nggak akan sentuh itu. Kecuali Yahya Walloni yang mengklaim dirinya katanya bisa menambah Alkitab. Ya dirinya ini yang mungkin tidak pernah baca ayat ini, atau dia siap menerima malapetaka itu sendiri sebenarnya. Lalu bagaimana dengan orang yang mengurangi ayat Alkitab? Kita langsung aja cek ayatnya. Dalam Wahyu 22 ayat 19, dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Perhatikan baik-baik di sini. Bagaimana jika ada orang yang mengurangi isi perkataan dalam Alkitab juga, maka dia akan dikurangi bagiannya dari pohon kehidupan. Bayangin aja kalau misalnya Yahya Walloni namanya nggak tertulis dalam pohon kehidupan, kira-kira dia dapat mendapatkan surga nggak? Ya nggak mungkin. Sebab mereka yang bisa masuk surga adalah mereka yang namanya tertulis dalam pohon kehidupan. Jika pendeta-pendeta menambahi atau mengurangi Alkitab dengan resiko mereka kehilangan surga, untuk apa? Itu loh. Jadi pendeta di Kristen
itu 1000% tahu bahwa mereka tidak diizinkan menambah dan mengurangi isi dalam Alkitab. Sehingga tuduhan dari Yaya Waloni ini adalah tuduhan tanpa bukti dan tuduhan omong kosong yang tidak pernah diperbuat pendeta sedikit pun, yaitu menambah dan mengurangi isi Alkitab. Selanjutnya yang ingin saya luruskan dari Ustadz Yaya Waloni ini, yang mana dia mengatakan bahwa Injil yang sesungguhnya adalah yang dia angkat tadi, yaitu Al-Quran. Bukan Injil. Tadi saya sudah bilang Injil itu sudah turun. Inilah Injil. Coba berhenti pakai kata Injil. Kalau kita menyebut di depan orang Kristen kitabmu Injil, wow, kepala pendeta itu besar sekali. Nah, orang ini jelas-jelas pusing nih kepalanya. Bagaimana bisa Injil itu dari dulu kitabnya orang Kristen, sekarang diklaim katanya Injil itu Al-Quran. Kitabnya orang Kristen itu Perjanjian Baru. Nah, ini orang belajar dari mana? Oke, kita akan lihat ya dalam ayatnya. Di dalam Matius 26 ayat 13, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Untuk mengingat siapa? Untuk mengingat perempuan yang membasuh kaki Yesus, yang mana Yesus nanti akan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dan inilah Injil, yaitu kabar baik di mana masalah manusia tentang dosa diselesaikan. Nah, Injil di sini pakai bahasa Yunani apa? Bahasa Yunaninya yaitu Evangelion, teman-teman. Evangelion yang artinya kabar baik, dan Injil dari kata Evangelion. Itu pun sebenarnya kosakata dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Arab sendiri nggak ada kata Injil. Injil itu cobalah, apa artinya dalam bahasa Arab Injil? Pasti dibilang Injil itu kitabnya orang Nasrani. Lah bagaimana Ustadz Yaya Waloni bisa menentang Al-Qur'annya sendiri? Jika Al-Qur'an mengatakan Injil kitabnya orang Nasrani, kemudian Yaya Waloni mengatakan Injil itu bukan kitabnya orang Nasrani. Pusing kan? Ya memang pusing, karena ngomong tanpa dasar, itulah Ustadz Yaya Waloni. Saya jadi curiga, jangan-jangan yang menambahkan dan mengurangi isi Alkitab itu pada akhirnya adalah Ustadz Yaya Waloni dengan mengatakan bahwa pendeta mengurangi dan menambahi isi Alkitab. Hati-hati Ustadz Yaya Waloni, jangan sampai mendapat malapetaka seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu tadi. Untuk selanjutnya, mengenai neraka jahanam di dalam Kristen ini teman-teman, kita tidak mengenal yang namanya neraka jahanam. Neraka yang tingkatannya A, B, C, D, E seperti tingkatan-tingkatan yang disampaikan oleh Ustadz Yaya Waloni. Nggak ada dalam Kristen. Dalam Kristen mengenal neraka ya, neraka. Kerajaan maut yang nantinya kematian kedua dilemparkan ke situ semua. Kerajaan maut itu. Dalam Wahyu 20 ayat 14 dikatakan lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Orang yang namanya tidak tertulis di dalam pohon kehidupan, maka dia akan dilemparkan ke dalam lautan api bersama dengan kerajaan maut. Jadi semua orang yang berdosa, dan tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah yang pasti akan dilemparkan ke dalam lautan api. Apalagi mereka yang menolak Yesus, yang merupakan antikris, pengganti Yesus, penolak Kristus, dan juga dia adalah melawan Kristus. Dialah yang akan dibuang ke lautan api ini karena namanya tidak tertulis dalam pohon kehidupan. Paham sampai sini? Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang saya mau berikan kepada Ustadz Yaya Waloni. Kira-kira yang pertama, hukumannya apa sih untuk Ustadz yang suka nambah-nambah atau mengurangi isi dari Al-Quran? Misalnya Al-Quran ngomong bahwa Injil itu kitabnya Nasrani, tetapi ada Ustadz yang bilang bahwa Injil itu bukan kitabnya Nasrani. Itu kan menambahkan isi Al-Quran. Kira-kira hukumannya apa sih untuk Ustadz yang begini? Yang kedua, kira-kira hukumannya apa sih untuk Ustadz yang suka bohong-bohong begitu loh? Yang bohong tentang ijazahnya, bohong tentang latar belakang hidupnya, bohong tentang kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Kira-kira apa sih hukuman untuk Ustadz yang model begini di dalam Al-Quran? Yang ketiga pertanyaan saya Pak Ustadz, kira-kira hukuman untuk Ustadz yang suka provokasi, adu domba, dan juga memfitnah itu apa kira-kira? Ada nggak sih? Atau semua Ustadz itu terlepas dari hukuman seperti ini?
Kalau dalam Kristen, seorang pendeta yang melanggar itu ada hukumannya, sudah pasti. Tapi kalau dalam Islam bagaimana? Saya tidak tahu. Mungkin tonton bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan Luis Prasetyo di sini. God be with you all.